Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang film project MCU yaitu Thunderbolts. Yap, ini film khusus film villain ya teman-teman, dimana semua villain itu berkumpul Thunderbolts yang nantinya akan dipimpin oleh Valentina Allegra untuk menjalankan suatu misi dan menjadi film bioskop movie project kedepannya MCU. Thunderbolts ini pertama kali diumumin ya guys projectnya oleh Kevin Feige di event Disney 23 Disney Expo ketika pengumuman fase kelima dan fase ke-6. Nah, salah satunya nanti Thunderbolts akan muncul dan rilis di fase 5 atau 6 ini ya teman-teman. Kenapa kita bahas Thunderbolts sekarang ya? Jadi di sini kemarin ada salah satu user Reddit yang ngepost bagaimana sih sebenarnya konflik yang akan terjadi di film Thunderbolts nanti. Prediksi ya guys ya, masih rumor, masih teori. Jadi ini belum finalisasi cerita, masih prediksi user Reddit aja. Yang menurut aku kayak masuk juga ya, kayak bener gitu apa yang dia katakan, bocoran alur cerita yang akan diangkat, konflik yang akan terjadi di film Thunderbolts. Karena kan belakangan ini kalau misalnya banyak Reddit, banyak leak, banyak spoiler tentang cerita suatu film-film MCU ataupun seriesnya, itu kayak bener gitu ya teman-teman. Dari mulai Multiverse of Madness, terus Endgame, Infinity War. Bagi kita yang pecinta spoiler itu kan pasti suka ya spoiler kayak gitu. Bukan malah nggak suka filmnya, malah jadi penasaran banget. Nah jadi aku warning spoiler di awal ya bagi kalian yang nggak suka spoiler. Bagi kalian yang ketinggalan, untuk member Thunderbolts itu sendiri yang sudah official diperkenalkan konsep artnya oleh Kevin Feige waktu event SDCC, itu ada US Agent, Bucky Barnes atau Winter Soldier, Taskmaster, Alexei atau Red Guardian, Yelena Belova as Black Widow, dan tak lupa Ghost. Jadi memang ini kumpulan villain yang sudah tobat gitu ya teman-teman, dengan pemimpin mereka Direktur CIA yang pertama kali diperkenalkan di Black Panther Wakanda Forever, yaitu Valentina Allegra de Fontaine. Macam-macam timnya Suicide Squad di DC Comics ya, dengan ketuanya si Valentina Allegra itu. Jujur ya teman-teman semuanya, aku itu suka banget dengan member Thunderbolts. Orang-orangnya yang nantinya akan muncul sebagai hero, anti villain di sini itu memang favorit aku, seperti Alexei, Yelena Belova, Ghost, US Agent, tentunya ada Taskmaster. Cuman Taskmaster ini yang aku agak kurang serk. Soalnya pas dibuka Taskmaster ini kan seorang wanita, anaknya si pemimpin Red Room itu ya teman-teman, dan agak mengecewakan gitu loh, kayak proporsi tubuhnya tuh kayak nggak sesuai gitu loh. Nah paling cuman itu aja sih yang aku agak kecewa. Tapi overall member Thunderbolts aku suka. Dan finally aku bisa melihat lagi ya Ava atau yang berperan sebagai hero, anti-hero Ghost, dengan kekuatannya yang bisa nembus-nembus itu ya. Wah keren banget sih. Plus juga Yelena Belova. Melihat lagi ya aksinya dia setelah terakhir di series Hawkeye bareng Kate Bishop dan Clint Barton. Oke teman-teman semuanya, kita langsung bahas aja ya bocoran alur cerita dan konflik main yang akan terjadi di film Thunderbolts berhubungan langsung dengan The Eternal Celestial Tiamut. Rumor bocoran cerita konflik Thunderbolts pertama kali beredar beberapa hari yang lalu pada user Reddit dan Twitter ya guys. Pemberitaannya makin masif banget beberapa hari ini. Orang-orang kayak percaya gitu dengan bocoran cerita ini. Aku ingatkan lagi ya, ini belum tentu benar dan bisa aja cuma rumor dan prediksi cerita. Akun Reddit terpercaya Marvel Studios Spoiler yang kemarin nge-spoilerin film-film Marvel, khususnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness, semuanya benar ya guys ya, gak melesat gitu. Kayaknya ini sumbernya terpercaya juga deh. Tapi ya jangan terlalu berekspektasi tinggi. Oke, dalam interviewnya pemeran Alexei Red Guardian David Harbour berkata film Thunderbolts akan memperkenalkan pertama kali sesuatu yang vital dan major ke Marvel Universe. Nah, hal yang vital atau penting ini apa sih? Mulai berspekulasi ya, apalagi kalau bukan bangkai Celestial Tiamut yang sudah dirubah Cersei menjadi keramik marble gitu dan membentuk semacam pulau yang keluar dari dasar laut. Menurut cerita spoiler, Celestial Tiamut The Dreaming Celestial The Communicator akan berubah menjadi sebuah pulau tanpa pemilik akibat ulah Cersei The Eternals. Negara-negara di dunia akan berperang untuk klaim kepemilikan pulau Tiamut tersebut. Bagi kalian yang nggak tahu asal-usul Tiamut versi komik dan versi film, boleh banget nonton video aku yang ini ya. Lengkap banget aku jelaskan sejarah Celestial Tiamut.
Gak ada yang tahu dia ini apa ya guys ya. Nama Celestial, nama Tiamut itu kan juga cuman Arishem dan para Eternals yang tahu. Jadi mungkin cuman dinamai oleh mereka ini pulau tanpa nama gitu, atau Unknown Island. Bentuknya yang seperti robot raksasa akan membuat orang-orang di dunia berpikir ada harta berharga di dalamnya, memicu perang antar negara-negara di dunia. Ini kayak masuk akal sih, soalnya setelah film Eternals itu bangkai Celestial Tiamut tuh nggak pernah disinggung sama sekali gitu loh guys ya. Setelah film Eternals di 2021 itu 2022 semua nggak ada yang nyebut masalah Celestial Tiamut gitu yang muncul dari dalam bumi di tengah laut tuh, kayak nggak pernah disinggung. Melalui riset dan observasi Valentina, sang direktur CIA, ternyata badan Celestial Tiamut itu terbuat dari pure murni adamantium, membuat Valentina segera mengirimkan tim bentukannya yaitu Thunderbolts beranggotakan 4 super soldier, Red Guardian, US Agent, Winter Soldier, dan Taskmaster. Ada juga satu Black Widow dan Ghost atau Eva Star dengan kekuatan tembus pandangnya yang keren banget itu. Thunderbolt menjalankan misi ke Pulau Tiamut untuk masuk secara rahasia ke bangkai Celestial dan mengambil sebanyak-banyaknya sumber daya resources dari badan Tiamut tersebut, atau daging dari badannya ya, yang mengandung adamantium murni. Wah gila sih ya, sebelum diambil oleh negara lain. Nah, jadi si Valentina ini langsung bergerak cepat ya. Hal ini sejalan dengan visi dan motivasi Valentina Allegra de Fontaine yang berkata di film Black Panther Wakanda Forever bahwa dia itu mendambakan banget negara Amerika menjadi negara adidaya dan memiliki vibraniumnya sendiri. Dan pada akhirnya ada adamantium nih di depan matanya si Valentina ini yang lebih berharga dari vibranium. Jadi langsung gas aja yo. Pulau Tiamut ini juga akan dinamakan dengan Pulau Genosa di filmnya itu nanti. Kalau di komik sih Genosa ini merupakan nama salah satu pulau dari rumah para mutant X-Men selain Krakoa dan Westchester. Jadi kan para mutant X-Men ini banyak markasnya, banyak pulaunya ya kalau di komik. Nah salah satunya itu Genosa. Tapi ini belum ada hubungannya sama sekali ya dengan X-Men dan mutant. Eksploitasi dan pengambilan sumber daya Pulau Celestial Tiamut yang mengandung adamantium akan terkoneksi dengan masalah konflik utama di film Kapten Amerika keempat berjudul New World Order, di mana Presiden Ross atau si Red Hulk, Valentina Allegra, dan The Leader serta grup Thunderbolts akan berperang dengan Sam Wilson as Captain America dan The New Avengers untuk memperebutkan Pulau Tiamut atau Genosa, menimbulkan kekacauan dan World War IV atau Perang Dunia Keempat. Kasian banget ya si Cersei, padahal tujuan dia baik menyelamatkan bumi, namun malah gak sengaja menimbulkan World War atau Perang Dunia antar manusia. Dan kemungkinan konflik perebutan badan Tiamut dan eksploitasi badan dan sumber daya adamantium Tiamut oleh Thunderbolts dan negara-negara lain di film itu akan memicu kemarahan Arishem dan mengirimkan Eternals baru untuk memusnahkan semua manusia di bumi dalam film Eternals kedua Judgment Day. Kayaknya loh ya guys ya, ini baru rumor, baru gosip aja sih. Tapi kayak masuk akal ya, kalian percaya nggak? Dan karakter tersembunyi Thunderbolts lainnya yang masih di-hide dari fans kemungkinan join juga ada Sentry sebagai hasil eksperimen laboratorium si Valentina. Tapi karena Sentry ini ada mental illness dan suka berhalusinasi mendengar suara-suara dalam kepalanya, maka grup Thunderbolt harus menghentikannya kalau dia lagi kumat gitu ya. Wow, gila banget ya ini filmnya si Thunderbolts ini, banyak banget konfliknya. Dari mencuri adamantium Tiamut sampai menghentikan teman grup mereka sendiri yaitu Sentry. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, bocoran spoiler yang beredar. Kita nggak tahu ini benar apa enggak, dan ini juga nggak terlalu detail juga, dan ini bukan official dari Marvel juga. Jadi ya aku balikin kalian percaya atau enggak. Bahkan ya kalau di komik, badan Celestial itu pernah dipakai Avengers sebagai markas tempat mereka berkumpul itu, dan memicu kemarahan The Prime Eternals Ajak, dan terjadilah pertarungan antar mereka ya. Jadi si Ajak ini nggak rela kalau badan Tuhan dia, gods dia atau Celestial itu dipakai seperti itu dan dijadiin markas secara semena-mena oleh para manusia atau Avengers di bumi. Aku nggak tahu seberapa akurat spoiler Reddit ini, namun apakah kalian percaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Karena kalau ngomongin adamantium yang kayak gitu, kayak nggak masuk akal aja ya kalau ada di badan Celestial. Padahal kan adamantium itu juga sudah menjadi cakar metalnya si Wolverine gitu loh. Dan juga mutan versi MCU juga belum diperkenalkan, jadi kayak masih jauh gitu kalau mau ngomongin adamantium. Tapi sih bisa aja ya, karena kan Marvel itu suka banget jauh dari referensi di komik gitu. Mereka suka nyocok-nyocokin sendiri gitu ya, untuk mengkoneksikan berbagai movie dan film serta series. Jadi bisa aja adamantium pertama kali diperkenalkan
sebagai komponen bahan badannya Celestial, maybe aja sih. Dan juga pastinya kalau kayak itu berarti kepalanya Nowhere, tempat tinggalnya Guardian of the Galaxy, harusnya juga ada adamantium gak sih? Tapi kan itu Nowhere itu kayak bangkai udah lama ya, gak tau deh. Dan juga Mutant dan X-Men itu kan juga baru akan muncul di film Deadpool ketiga. Masih lama banget, di sana ada Wolverine dan juga Ryan Reynolds yang berperan kembali sebagai Deadpool. Jadi ya memang masih uncertain atau masih menyawang-nyawang gitu ya guys ya, bener apa enggak cerita ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tune and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.